Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Di meja gue sekarang udah ada smartphone terbaru dari Xiaomi yang harganya bikin rusuh. Xiaomi 11T 5G. Jadi ya, Xiaomi udah mulai menghilangkan nama Mi ya untuk produk-produk smartphone flagshipnya. Karena biasanya sih Xiaomi Mi 10T Pro misalnya, Xiaomi Mi 9 gitu ya, Xiaomi Mi 10. Nah sekarang Xiaomi 11T, jadi nggak ada pengulangan Mi lagi. Ini lebih enak sih disebutnya, tapi karena udah kebiasaan ada kata-kata Mi, jadi ya kadang gue juga nyebutnya Xiaomi Mi 11T. Tapi sekarang Xiaomi 11T 5G. Smartphone ini harganya 5,9 jutaan aja di Indonesia dengan satu varian memori dan RAM aja, 8 dan 256 GB. Harganya rusuh sob, gua kira Poco doang yang rusuh. Xiaomi juga ternyata udah mulai rusuh nih. Ya memang sih Poco dari Xiaomi juga, tapi ya biasanya kan yang rusuh itu Poco ya, Poco F3, Poco X3 Pro, Poco X3 GT dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa keunggulan utama dari Xiaomi 11T, kayak kamera 108 megapiksel, terus layar AMOLED 120 Hz, prosesor flagship MediaTek Dimensity 1200 Ultra, jadi ada ultranya di sini, dan juga fast charging 67 watt. Memang sih ada plus minusnya kalau dilihat dari sini dibandingkan dengan Xiaomi Mi 10T ya, yang versi standarnya. Dan yang terpenting ini dibuat di Indonesia dan juga garansi 15 bulan. Wow, mantap banget ya. Oke deh, kita unboxing ya sekarang sob. Oke, kita buka nih sekarang. Yap, wah, langsung disambut sama kartu ucapan dari ya seperti biasa bosnya Xiaomi, Alvin C. Ada SIM ejectornya, sini ada SIM ejector, panduan manual dan juga kartu garansi. Softcase bening yang ya standar, tapi ya lumayan lah daripada beli lagi ya kan. Xiaomi 11T, wow, warnanya cakep juga ya. Warnanya merah, oranye ya. Adaptor charger 67 watt. Mantap ya. Oke, ini dia Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 11T, bukan yang Pro. Xiaomi 11T. Nah, di sini ada 4 keunggulan utama yang tadi udah gue sebutin di dalam dusnya. Oke, kita kletek. Ih, cakep bener ya ini warnanya ya. Warnanya cakep sih, kan kalau setahu gue juga pernah review yang 10T Pro itu warnanya cenderung ke kalem ya, tapi lebih premium kelihatannya. Tapi untuk Xiaomi 11T ini lebih ke elegan sih kalau menurut gua. Warnanya cakep, birunya cakep, terus lebih kelihatan flagship aja. Oke, kita nyalain dulu. Gua mau atur-atur dulu smartphone ini, jadi stay tune terus. Nah, ini dia Xiaomi 11T versi standar. Harganya 5,9 jutaan di Indonesia dengan satu varian RAM dan memori aja, 8 256 GB. Nah, dari desain sebenarnya secara tampilan depan ya, smartphone ini masih mirip dengan Xiaomi Mi 10T yang standar. Gue sendiri udah pernah nge-review yang 10T Pro dan feel-nya memang berasa flagship, tapi nggak setipis Mi 11. Mi 11 itu tipis dan enak aja gitu dipegang karena layar depannya melengkung, terus layar belakang bodi belakangnya juga ada lengkungannya yang enak dipegang. Tapi smartphone ini lebih kerasa kayak bulky aja, bongsor, ukurannya gede, terus memang sih enak dipegang tapi berasa berat gitu, lumayan berat untuk sebuah smartphone yang pernah gue review. Nah, untuk bodi belakangnya, jadi warna Xiaomi 11T yang ada di Indonesia ini adalah Celestial Blue. Warnanya kayak apa ya? Kayak ke ruang angkasa gitu. Kelihatan keren. Tapi kalau dilihat dari sini ya, dari pandangan mata gue ini kayak warna
campuran gradasi warna biru muda, biru tua, ada sedikit warna ungu juga. Dan kalau misalnya kena paparan cahaya yang pas, kadang warnanya jadi kelihatan silver, biru muda juga, warna ungu. Ya, warna gradasi sekarang sih emang keren-keren sih dikemasnya. Terus juga finishingnya mirip kayak glass, bodinya mirip kayak glass, tapi nggak gampang kotor karena sidik jari. Ini keren, ini sebuah hal yang positif karena rata-rata smartphone dengan body yang finishingnya glass atau finishingnya kaca dengan warna yang gradasi, glossy gitu ya, biasanya kan erat banget sama jejak sidik jari ya, jadi kelihatan kotor. Tapi smartphone ini jadi nggak kelihatan kotor sih, tuh nggak kena juga ya, tetap bersih lah. Kalau ngomongin soal bodi belakangnya sob, jujur gue suka sama Xiaomi Mi 11T karena lebih beda aja gitu daripada smartphone Xiaomi lainnya. Meskipun memang secara bahasa desain ya flagshipnya Xiaomi ya kayak gini. Di sini ada 3 kamera. Kamera utamanya udah kelihatan di sini 108 megapiksel, tapi sayangnya nggak kayak Xiaomi Mi 10T Pro yang ada OIS-nya. 108 megapiksel di sini cuma ngandelin AI saja, jadi secara software. Terus dipadukan sama kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera telefoto makro 5 megapiksel. Ya plus minus, tapi 108 megapiksel ya itu sebuah sensor yang flagship kalau menurut gua. Sementara untuk kamera depannya sendiri itu 16 megapiksel. Jadi ada kamera depan mungil banget ini. Ada di bagian tengah atas, ini mungil sih ukurannya 16 megapiksel. Sementara untuk layarnya sendiri 6,67 inci, jenisnya AMOLED, which is itu peningkatan yang tinggi banget karena seri sebelumnya IPS LCD, tapi refresh rate-nya di sini 120 Hz. Karena IPS LCD di Mi 10T generasi sebelumnya itu kalau nggak salah di 10T Pro ya, itu 144 Hz. Jadi ya ada plus minusnya. Sekarang AMOLED tapi refresh rate-nya 120 Hz. Lagian kan nggak banyak game juga sih yang mendukung refresh rate tinggi. Jadi ya menurut gue sih oke-oke aja. Udah pastinya, jadi smartphone ini udah berjalan di MIUI generasi terbaru 12.5.1. Kalau ngomongin layar, karena AMOLED udah pasti support dark mode, dan dark mode-nya tuh rapi bener, bagus bener, enak buat dilihat. Refresh rate-nya apakah? Refresh rate-nya ini nggak ada auto ya. Jadi kita bisa milih 120 Hz maksimum ataupun standar 60 Hz. Kalau milih ini ya berarti direduksi, dipaksa menurun di 60 Hz. Cuman karena gue pengennya ngebut 120 Hz lagian ya lumayan kenceng juga sih. Tuh, berasa sih ini, berasa banget kencangnya. Nah, untuk apanya ya, untuk app drivernya sih kalau menurut gue mengingatkan gue sama Poco UI ya. Nih, ini sebelahnya ini Poco X3 GT, jadi ya berasa mirip aja gitu UI-nya. Ya memang ada beberapa perbedaan mungkin kayak di sini bar pencarian, tapi ya sisanya sih mirip. Oke. Gua kira kalau seri flagship Xiaomi tuh ya mungkin ya dapat UI yang lebih bagus gitu ya, lebih mantep. Tapi kalau gua baca-baca sih dari literatur yang gua baca, memang MIUI di seri flagshipnya Xiaomi itu dipersiapkan jauh lebih baik, lebih smooth juga, ya lebih enak lah. Nah, kita bicara soal spesifikasinya. Jadi smartphone ini udah pakai prosesor terbaru dari MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Nah, apa bedanya dengan MediaTek Dimensity 1200 biasa? Kalau gue baca, jadi kenapa disebut Ultra di sini karena MediaTek dan Xiaomi bekerja sama untuk memaksimalkan potensi prosesor dari MediaTek 1200 yang versi standar. Makanya ditingkatkanlah kemampuan dari prosesor tersebut dan diberikan nama Ultra di belakangnya. Nah, prosesor ini pakai konfigurasi CPU octa-core dengan clock speed maksimal 3 GHz. Terus juga dipadukan dengan RAM 8 GB dan juga storage-nya 256 GB. Udah pastinya sih kayaknya smartphone ini udah pastinya dapat update ke Android 12 ya, karena ini kan seri terbaru. Jadi ya tunggu aja dan siapin kuota aja.
Nah, kesan pertama gua pas ngelihat smartphone ini ya emang fleksib banget sih sob. Cuman ya gua kurang serg aja gitu sama ukurannya yang cenderung lebih bulky aja, lebih tebel aja gitu smartphone ini. Dan oh ya, smartphone ini juga bentar, oh ini di sini slotnya. Smartphone ini juga nggak support micro SD ya. Ya, jadi ya 256 GB sih kalau menurut gua cukup lah. Buat apa ya? Buat para kreator konten, apalagi jenis memori internalnya ini UFS 3.1, jadi ngebut untuk write dan read speednya, jadi jangan khawatir juga. Tapi ya 256 GB untuk zaman sekarang kayaknya rada ngepres juga sih, karena apalagi kamera 108 megapiksel dari smartphone ini udah ngedukung perekaman sampai ke 4K. Tapi ya 4K-nya 30 fps sih, 1080p 60 fps kayaknya udah cukup. Cuman ya pasti bakal gede bener gitu ya ukuran memorinya, ya paling langganan Google Foto aja lah. Nah, di sisi sini ada slot SIM ejector, jadi ini khas fleksib banget. Kalau slot SIM ada di sini berarti fleksib nih biasanya nih ya. Terus ada mikrofon, USB Type C dan speaker. Di sini ada tombol power, dan di sini juga ada tombol volume. Di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada speaker lagi dan ear blaster. Sensor jadul tapi tetap dipertahankan oleh Xiaomi. Jadi smartphone ini bisa buat nyalain AC dan lain sebagainya. Nah, karena layarnya AMOLED, apakah support juga in-display fingerprint? Kita lihat. Di sini in-display fingerprint apakah support? Kita coba dulu. Ya, fingerprintnya nggak di dalam layar ya, tapi di pinggir, di tombol power, sama seperti seri sebelumnya. Kalau menurut gue sih ini hal yang wajar, karena smartphone ini juga kan harganya murah ya. Xiaomi harus menekan harga mau nggak mau. Dan juga untuk nggak memaksakan teknologi yang ada. Kalaupun dipaksakan di sini ya paling responnya pelan, responnya kurang memuaskan. Lagian gue lebih enak sih di tombol sini, lebih kerasa tradisionalnya dan enak dijangkau aja gitu. Sensor sidik jari kayak gini, dan sensornya cepet banget ya, cepet banget responnya. Oke, gitu aja first impression sekaligus unboxing dari Xiaomi 11T yang beredar resmi di Indonesia. Ya, smartphone ini menurut gue sih udah kebilang bagus dan harganya bikin rusuh, serius 5,9 juta untuk sebuah smartphone flagship sih keren banget ya. Oke, gitu aja, like videonya, kasih komen, share jangan lupa, subscribe channel Talset TV, follow terus Instagram dari Talset ID. Gue Faisal, selalu sehat, nuhun sob.